Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyajikan presentasi tentang gempa bumi dan tsunami. Sebelumnya perkenalan dulu. Saya Abun Abdi Gumilar, absen 21. Saya Muhammad Erlangga, absen 15. Saya Agung Krisna Budi, absen 13. Selanjutnya yaitu tipe gempa bumi. Tipe gempa bumi ada dua, yaitu gempa bumi vulkanik dan gempa bumi tektonik. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang gempa bumi vulkanik. Gempa bumi vulkanik atau gunung api. Gempa bumi ini terjadi akibat adanya aktivitas magma yang biasa terjadi sebelum gunung api meletus. Akibatnya keaktifannya semakin tinggi, maka akan menyebabkan timbulnya ledakan yang juga akan menimbulkan terjadinya gempa bumi. Gempa bumi tersebut hanya terasa di sekitar gunung api tersebut. Selanjutnya yaitu gempa bumi tektonik. Gempa bumi ini disebabkan oleh adanya aktivitas tektonik, yaitu pergeseran lempeng-lempeng tektonik secara mendadak yang mempunyai kekuatan dari yang sangat kecil hingga yang sangat besar. Gempa bumi ini banyak menimbulkan kerusakan atau bencana alam di bumi. Selanjutnya, kami akan memberikan tips penanggulangan gempa bumi. Tips pertama, jika Anda berada di rumah, Anda harus mengupayakan keselamatan diri Anda dan keluarga Anda terlebih dahulu. Carilah kolong meja dan bersembunyilah di sana. Jika Anda tidak memiliki kolong meja, carilah bantal dan lindungilah kepala Anda. Tips yang kedua, jika Anda di sekolah, berlindunglah di bawah kolong meja. Lindungilah kepala Anda dengan tas atau buku. Jangan panik, dan jika keadaan mulai tenang, keluarlah. Ya, selanjutnya kami akan menjelaskan tentang tsunami. Terlebih dahulu kita mengetahui apa itu tsunami. Pengertian tsunami. Tsunami sering disebut sebagai gelombang pasang laut yang mencapai daratan. Tsunami merupakan gelombang air yang sangat besar yang terjadi karena aktivitas bumi, yaitu pergeseran lempeng bumi, gempa bumi, gunung meletus, atau meteor yang jatuh ke bumi. Proses terjadinya tsunami. Terjadinya gempa bumi pada perut bumi akan mempengaruhi tekanan ke arah vertikal. Kemudian, dasar laut akan mengalami keadaan yang naik dan turun dalam rentan waktu yang singkat. Lalu, keadaan ini membuat air laut tidak stabil dan yang kemudian cenderung mendorong terjadinya gelombang besar yang bergerak hingga mencapai wilayah daratan. Tanda-tanda tsunami. 1. Gemuruh. Mulai terdengar suara-suara gemuruh air laut yang terjadi karena pergeseran lapisan tanah. Suara gemuruh dapat ditangkap telinga meskipun dalam radius ratusan kilometer. Kedua, pusat gempa dan kekuatannya. Ketika terjadi gempa yang berpusat di bawah permukaan laut akan menyebabkan gempa, apalagi jika gempa mencapai lebih dari 6 skala Richter. Ketiga, jarak epicentrum. Gelombang tsunami pada pesisir pantai membutuhkan waktu untuk melewati jarak berdasarkan epicentrumnya pada pesisir. Pergeseran lapisan tanah. Hal ini dapat dilihat dari surutnya garis pantai yang dapat terjadi hingga jarak yang cukup jauh. Bau amis. Kita dapat mencium bau amis karena garis pantai yang semakin surut. Perilaku binatang. Hewan yang hidup di sekitar pantai akan memperlihatkan perilaku yang aneh, seperti tsunami Aceh, yaitu kawanan burung yang panik berterbangan kemana-mana. Sekian dan terima kasih telah menyaksikan video dari kami. Jika ada kurangnya kami mohon maaf. Tetap waspada dan siaga di rumah Anda terhadap bencana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 13.